Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah rezeki dan nikmat kita bertambah dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur kepada kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat meneguk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, an-nur lahul kashfu wal basirah laha al-hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. An-nur, cahaya. Minggu kemarin kita bicara tentang jundul qalbi. Jundul qalbi itu adalah tentara hati. Tentara hati itu disebut dengan nur. Nur itu memberikan kenyamanan kepada hati kita untuk bersama Allah. Nah, jadi ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian dalam agama kita itu yang sangat dipentingkan surur, atau yang disebut dengan kebahagiaan bahzah wassurur. Kalau mendoakan orang meninggal itu apa? Gurulah, Allahumma anjil alaihimul bahjah, alaihimil bahjah wassurur, ya lah. Adalah kalimatnya bahjah wassurur. Nah, itu orang yang sudah meninggal dunia pun diharapkan didoakan oleh orang yang hidup supaya dia mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Dan itu diakui oleh semua orang Islam. Pentingnya mendoakan kepada si mayit. Kenapa? Buktinya sholat jenazah. Sholat jenazah itu mendoakan siapa? Mayit enggak? Mendoakan mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Sudah meninggal dunia, sudah dikubur, dia didoakan lagi, diulang lagi kalimat itu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Ditambah lagi Allahumma anjil alaihimul bahjah wassurur. Nah, supaya mendapat kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di dalam kubur. Oh, ternyata di alam kubur itu ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Ada kehidupan siksa, ada kehidupan nyaman. Seperti juga di dunia ada derita, ada bahagia. Nah, seperti itu, sama. Makanya kalau orang tidak mau didoakan waktu dikuburnya, balik aja doa tuh. Ada kisah Habib Al-Jupri mendoakan orang meninggal, sudah meninggal dikubur, doakan sidin. Bagus doa sidin. Allahumma anjil alaihil rahmah wal bahjah wasurur, ya Allah turunkanlah kepada si mayit ini rahmatmu, ya kan, baguslah bahjah wasurur, kebahagiaan, kenyamanan di dalam kubur. Rupanya ada orang keluarganya, jangan didoakan Bipajar. Kenapa jar Habibnya? Jangan didoakan, tidak sampai juga didoakan kalau sudah orang meninggal itu tidak sampai aja misalnya. Ya kan, tidak sampai kan sini. Lalu sini mangkat pulang sini doa Habib nih. Ya Allah, turunkanlah laknat kepada si mayit. Jangan jar. Jangan kayak itu jar. Maka tadi itu doa tuh tidak sampai juga aja sini. Jadi kata papa aku mendoakan laknat loannya jar. Jangan juga jar. Nah, terbalik ngarannya. Paham lah, Bro? Paham ya, Bro? Kalau memang tidak sampai, tidak perlu dihalangi orang mendoakan laknat kepada si mayit. Jadi kayak itu aja caranya, ya kah? Jadi kehidupan dunia juga kita perlu itu, karena ternyata kita sudah pengalaman, tidak merupakan pengalaman kita, tapi pengalaman orang bisa terjadi. Apa pengalaman orang kepada kita? Ternyata orang kaya mengisahkan kepada kita, ternyata saya jadi orang kaya ini tidak selalu juga bahagia hidup saya. Gitu kan? Meskipun kita tidak kaya, kita mendengar dari celoteh orang-orang kaya bahwa harta benda tidak selalu menjadikan kita bahagia. Yang susah itu orang yang iri di hatinya. Dia kaya tidak,
Artinya dia miskin tapi iri dengan orang kaya. Akhirnya si miskin itu double deritanya. Satu, derita memang dia miskin. Dua, derita iri dan dengki. Masya Allah, 2 kali habis energinya. Ya penyakit mah harus timbul. Nah itulah. Maka tentara nur itu bila sudah banyak di hati kita, nah timbullah surur, kebahagiaan pada kita. Terus tentara nur itu bertambah terus di hati kita, ditambahkan Allah tentara nur itu di hati kita. Lahul kasfu wal basirah lahal hukmu. Timbullah pada mereka al-kasyaf. Nah, kasab kepada mereka, kasab. Nah, kita lihat itu kasab. Wal basirah lahal hukmu. Dan kemampuan hati kecilnya untuk melihat aturan kehidupan semesta alam raya ini. Mengerti dia tentang aturan gaya hidup, nanti kita kisahkan itu. Wal qalbu, sedangkan hatinya bisa memilih, bisa menerima mana yang dari Allah, mana yang bukan atau yang mencelakakan dirinya. Nah, kita lihat dalam sarahnya. Itu tadi belum sarah lagi. An-nur alladzi yaqidahullah ala qalbil marid. Nur itu sengaja akan diletakkan Allah pada hati orang-orang yang menuntut untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau orang tidak menuntut ingin dekat kepada Allah, tidak mempelajari ilmu ma'rifatullah, tidak akan diberikan Allah nur ini, kebahagiaan ini. Kenapa? Karena ini adalah inti agama. Karena inti agama kita perlu memahami ini. Kenapa jadi orang-orang arif billah itu hatinya senang, tentram, hatinya nyaman, hatinya bahagia, meskipun secara johir kadang di luar akal kita. Mungkin dia papa miskin dalam johir, tapi dia bahagia. Ada apa mereka ini? Nah itu kan, itu persoalannya.